Ica yang ada di kamar mandi, dia mendengar ada orang yang mengunci pintu kamar mandi dari luar. Nah, setelah Ica menyelesaikan hajatnya di kamar mandi, dia buka itu pintu kamar mandi, dan pintu itu tidak bisa dibuka. Padahal handle pintu sudah diputar itu, ditarik ke dalam, itu pintu tidak bisa terbuka. Kemudian Ica gedor itu secara kencang itu pintu kamar mandi. Itu tidak ada yang membuka pintu kamar mandinya tersebut. Tetapi Ica mendengar suara Kang Dadang di luar kamar mandi sedang nyanyi nembang lagu Sunda. Dan tidak memperdulikan gedoran pintunya Ica. Dan dari sinilah cerita ini dimulai. Cerita ini diceritakan oleh Ica, adik gue. Sebelumnya Ica itu ada di cerita gue yang judulnya Saklar Lampu. Yaitu kisah kejadian Ica waktu saat ada di kamar mandi di rumah gue. Dan kebetulan Ica ini di cerita ini juga bermasalah pada saat di kamar mandi. Tapi kamar mandi kantornya. Jadi kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2018. Saat itu Ica ada di lokasi tempat kerjanya Ica, yaitu di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Roxy. Nah, tempat kerjanya Ica ini terdiri dari 4 lantai. Di mana lantai pertama itu adalah tempat kerja. Di lantai kedua itu ada ruang meeting, ada pantry dan ada kamar mandi. Lantai 3 itu tempat kerja dan lantai 4 tempat kerja dan ada tempat tinggal office boy di lantai 4. Oh ya, sebelumnya gue ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah selalu hadir di channel gue. Semoga kesehatan, keberkahan, dan kesejahteraan selalu menyertai kita semua. Nah, saat itu Ica ada hajat. Nah, dia kebelet tuh. Nah, kemudian dia langsung ke lantai 2. Nah, di situ kan di 2 itu kan ada kamar mandi. Nah, kenapa gue sebut kamar mandi? Karena di kamar mandi itu selain ada kloset, itu juga bisa mandi di dalam kamar mandi itu. Dan ada office boy dan beberapa karyawan kalau ke kantor itu dia juga biasa mandi di kamar mandi itu. Nah, bentuk kamar mandinya itu kan pintunya itu dibuka ke dalam dengan handle pintu yang bulat. Jadi kalau kita masuk ke kamar mandi, kita kunci dengan menekan ada tombol di handle pintu yang bulat itu, ceklik. Nah, itu biasanya kalau kita udah neken kunci di handle pintu yang bulat itu orang yang luar kalau mau masuk kamar mandi itu nggak bisa. Karena handle-nya sudah kekunci dari dalam. Nah, siang itu, Ica ada hajat yang udah kebelet, dia langsung ke kamar mandi di lantai 2. Di lantai 2, sebelum Ica masuk kamar mandi, Ica ketemu sama Kang Dadang. Nah, Kang Dadang ini adalah office boy yang ada di ruko itu. Dan Kang Dadang itu bertanggung jawab terhadap ruko di tempat Ica bekerja. Karena di kantornya Ica itu ada 4 ruko. Dan Ica menempati di salah satu 4 ruko itu. Dan Kang Dadang yang bertanggung jawab terhadap ruko di tempat kerja Ica itu. Karena Kang Dadang selain bertanggung jawab di ruko itu, Kang Dadang juga tinggal di ruko tersebut. Nah, pada saat sebelum masuk ke kamar mandi, Ica ngeliat tuh Kang Dadang tuh lagi di depan pantry. Dan situasi di ruang meeting itu kosong, jadi nggak ada yang pakai ruang meeting. Nah, kemudian dia juga ngeliat kalau Kang Dadang itu ngeliat Ica masuk ke kamar mandi. Jadi sebenarnya Kang Dadang itu tahu lah kalau Ica ke kamar mandi. Nah, pada saat Ica masuk kamar mandi, itu kan pintu dibuka ke dalam. Nah, kemudian kan pintu ditutup tuh. Nah, kemudian Ica pencet tuh kuncinya itu yang ada di handle pintu yang bulat itu, klik. Nah, kemudian Ica lah di dalam kamar mandi. Pada saat Ica di dalam kamar mandi, kemudian beberapa menit kemudian dia dengar itu kayak ada orang di luar. Itu yang kayak muter handle pintu kamar mandinya Ica. Jadi klak cekak cekak. Nah, Ica kan berpikir, oh itu pintunya udah gue ceklekin tuh. Jadi udah kekunci. Karena memang jarak antara kloset dengan pintu kamar mandi itu agak jauh.
Jadi kalau misalnya mau ngunci itu tuh harus bangun dulu dari kloset dan pencet tombol itu. Nah, Ica dari jauh udah ngeliat itu pintu kamar mandi sudah terkunci. Dan itu udah terbukti kenapa? Karena orang yang di luar itu pada saat ngemuter handle itu pintu nggak terbuka. Nah, kemudian berapa menit kemudian Ica mendengar itu seperti dari luar kayak pintu kamar mandi itu kayak dikunci ceklek gitu. Tapi itu nggak mungkin karena di bagian luar kamar mandi itu nggak ada kunci pintunya. Kunci pintu itu hanya ada di dalam kamar mandi. Nah, Ica tetap menyelesaikan hajatnya. Nah, sampai berapa menit kemudian Ica sudah selesai, dia mau keluar tuh dari kamar mandi. Diputarlah tuh handle pintu yang bulat itu. Ceklek, ceklek, ceklek. Itu nggak bisa kebuka. Pintu kamar mandi itu tidak bisa kebuka. Jadi Ica udah putar, itu ditarik ke dalam, itu nggak bisa kebuka. Sampai Ica kan di cek kayak gitu kan, digoder-goder kayak gitu, itu pintu nggak bisa kebuka. Akhirnya Ica kan dia sadar tuh, dan dia tahu sebelum dia masuk ada Kang Dadang di depan pantry yang tadi lagi duduk, dan Kang Dadang juga tahu kok kalau Ica tadi masuk kamar mandi. Akhirnya Ica manggil Kang Dadang. Dipanggil, Kang, tolong dong bukain nih pintu gue nih, nggak bisa dibuka gitu. Nah, sekali manggil itu nggak ada jawaban dari luar. Akhirnya Ica teriak lagi, Kang Dadang, tolong dong bukain nih, pintu kamar mandi nggak bisa dibuka. Nah, kemudian Ica mendengar di luar kamar mandi itu ada suara Kang Dadang lagi nyanyi. Kang Dadang itu lagi nyanyi nembang lagu Sunda. Nah, Ica ngeliat, wah ini Kang Dadang ada di luar ini. Kok dia nggak cepet-cepet buka pintu kamar mandi gue nih, padahal gue udah manggil dia nih gitu kan. Akhirnya digedor tuh, dor gitu kan. Kang Dadang, tolong buka pintunya, jangan bercanda, nggak lucu katanya. Nah, Ica kesel tuh karena Ica berpikir itu Kang Dadang ngerjain dia gitu, ngerjain dia di mana pada saat dia di kamar mandi. Itu pintu kamar mandi dikunci sama Kang Dadang. Sama Ica digodol, Kang Dadang, tolong buka pintunya, nggak lucu bercandanya. Ngunci-ngunciin gue di kamar mandi. Udah mulai marah tuh Ica. Nah, pada saat Ica gedor-gedor itu, Ica masih mendengar suara di luar kamar mandi. Itu suara Kang Dadang lagi nyanyi nembang Sunda, lagi seneng kayak gitulah. Jadi kayak seakan-akan dia seneng kalau udah ngerjain Ica. Itu pemikiran Ica saat itu. Ica kesel kan, dia gedor bukan satu tangan lagi, dua tangan, jedar. Woi, tolong bukain. Dia udah kesel dan udah marah. Dan itu tidak ada yang datang ngebukain pintu kamar mandinya Ica. Karena dia udah marah, udah kesel, udah digedor pakai dua tangan juga nggak ada yang datang. Nah, yang tadi suaranya Kang Dadang yang lagi nyanyi nembang Sunda itu hilang, udah nggak kedengeran lagi. Ica tambah kesel nih, ini berarti ini kurang aja nih Kang Dadang nih. Tadi udah ngerjain gua, dia ngunci pintu kamar mandi gua, kemudian dia seneng tuh nyanyi-nyanyi, sekarang gua ditinggalin nih. Wah, si Ica udah kesel banget saat itu. Kemudian dia tendang itu pintu, sekarang udah main pakai kaki. Jadi Ica udah tendang itu pintu kamar mandi, jedar. Sampai pintu kamar mandinya jebol di bagian bawah pintu. Jadi melesek kayak gitu. Penyok pintunya, jadi pintunya itu melengkung kayak gitu. Nah, gara-gara pintunya itu melengkung ditendang sama Ica, akhirnya kan pintunya jadi kebuka kan, pintu kamar mandi kan, karena udah melengkung, udah nggak bisa lagi ngunci. Keluar Ica dari kamar mandi, dia ngelihat itu di lantai 2 kosong, nggak ada orang. Tadi Kang Dadang yang duduk di depan pantry itu nggak ada orang. Ica udah marah, udah emosi. Dia turun ke lantai 1 di tempat kerjanya Ica. Di situ ada beberapa temannya Ica yang lagi kerja kan. Pas dia turun, dia ngeliat teman-temannya Ica itu kerja nyantai banget gitu. Kayak nggak terjadi sesuatu apapun. Padahal logikanya itu mereka harusnya denger Ica udah gedor-gedor pintu kamar mandi. Yang pertama pakai 1 tangan, 2 tangan, terakhir ditendang pakai kaki berkali-kali sampai jebol. Tapi Ica melihat teman-temannya yang di lantai 1 itu masih bekerja santai di depan komputer mereka masing-masing. Kayak dia seperti mereka tidak pernah mendengar suara keributan di lantai 2. Akhirnya Ica turun, Ica ngomong tuh sama teman-teman di lantai 2. Woi,
siapa sih yang tadi nguncin gue di kamar mandi lantai 2? Nah, temannya Ica denger Ica suaranya kenceng gitu kan, langsung ngeliat ke arahnya Ica yang saat itu masih ada di depan tangga turun tuh dari lantai 2. Dia ngeliatin Ica, emang kenapa Ica? Itu tadi gue di kamar mandi, itu gue dikunciin sama orang. Gue gedor-gedor itu pintu, itu gak ada yang denger. Sampai berkali-kali gue gedor. Terakhir gue tendang itu pintu, sekarang jebol tuh pintu di kamar mandi. Rusak, udah gak bisa lagi dikunci. Nah, salah satu temannya Ica nyamperin Ica. Ca, dari tadi kita di sini di bawah gak dengar suara keributan di lantai 2, Ca. Bener. Kalau kita dengar pun kita pasti langsung nyamperin itu ke lantai 2. Dan sampai kalau lu memang sampai lu tendang itu jebol tuh pintu, berarti itu kenceng banget suaranya, Cak. Pasti kita semua pada denger. Nah, Ica yang masih emosi, dia langsung nyambung lagi tuh. Nih kayaknya nih Kang Dadang yang ngerjain gue nih. Karena tadi pada saat gue mau masuk ke kamar mandi lantai 2, itu gue lihat Kang Dadang itu lagi duduk di depan pantry. Dan dia ngeliat gue kok masuk ke kamar mandi. Ica tambah sewot tuh. Karena dia melihat teman-temannya yang waktu di lantai 1 itu nyantai banget kayak nggak kejadian apa-apa. Akhirnya dia nyalain tuh Kang Dadang tuh. Karena memang waktu itu dia ngeliat Kang Dadang ada di depan pantry, lagi duduk. Nah, pada saat gue di kamar mandi, nah Ica lanjutin ceritanya tuh. Itu gue gedor-gedor tuh, gue panggil Kang Dadang. Itu gue denger di luar, Kang Dadang lagi nyanyi. Gue kenceng, gue gedor tuh pakai 2 tangan. Itu Kang Dadang bukan nyamperin gue, bukan buka pintu kamar mandi gue. Dia malah nyanyi. Dia lagi nyanyi nembang lagu Sunda. Gue denger banget, kayak dia seneng banget gitu gue kekunci. Nah, temen-temennya yang ngeliat Ica masih emosi gitu, mereka berpikir nih Ica nih, ini kayak marah bener banget ini gitu. Kemudian dibilang, udah Cak, lo tenang dulu Cak. Kita tanya sama Kang Dadang aja Cak. Bener gak dia ngunciin lu? Logika gue kayaknya gak mungkin lah Kang Dadang ngunciin. Emang dia gak ada kerjaan apa? Lagi pula kan dia udah bapak-bapak, masa dia bercanda sama lu sih? Nah, Ica yang masih sewot dan yakin Kang Dadang yang ngunci. Dia bilang, iya nanti gue cari Kang Dadang. Gue yakin dia ngunciin gue. Gak lucu bercandanya. Sewot tuh Ica tuh. Langsung dia duduk di meja kerjanya, dia lanjutin kerjanya. Nah, kemudian lewat tuh Kang Dadang tuh di lantai 1. Nah, dia lewat. Nah, Ica ngeliat nih Kang Dadang nih lewat. Biasa-biasa aja nih ekspresinya nih, kayak gak kejadian apa-apa gitu. Dia lewat, dia mau naik ke lantai 2. Lewat tangga itu kan. Dia bilang, Kang Dadang tadi bercandanya gak lucu. Nguncin saya kan di kamar mandi. Nah, Kang Dadang yang ditanya gitu sama Ica, dia bingung. Mbak, nguncin Mbak di kamar mandi mana? Itu yang di lantai 2. Kan tadi Kang Dadang lihat saya masuk kamar mandi di lantai 2. Kan tadi Kang Dadang duduk kan di depan pantry di lantai 2. Nah, Kang Dadang yang ngeliat Ica-nya sewot gitu, dia malah tambah bingung. Akhirnya dia samperin tuh si Ica itu. Mbak Ica, saya waktu di lantai 2 memang saya duduk di pantry, depan pantry. Dan saya juga ngelihat Mbak Ica itu tadi buru-buru masuk ke kamar mandi. Nah, pada saat saya lagi duduk, kemudian saya dengar, itu kok di kamar mandi Mbak Ica malah mandi ya. Jadi saya dengar suara gebyur-gebyur orang mandi. Nah, itu kan siang-siang ya. Saya bilang, nih Mbak Ica mandi gitu di kamar mandi kantor siang-siang. Kenapa? Akhirnya saya yang tadi duduk depan pantry, saya samperin tuh kamar mandi. Saya bilang, Mbak Ica lagi mandi. Saya tanya gitu Mbak, ini bener loh Mbak. Nah, kemudian pada saat selesai saya tanya, itu dijawab sama Mbak Ica, iya saya lagi mandi. Oh, nah saya bingung itu, Mbak Ica mandi siang-siang. Ah, ya udahlah, memang Mbak Ica lagi mandi, karena kedengaran tuh memang lagi mandi, gebyur-gebyur air gitulah suara mandi. Nah, akhirnya saya turun tuh Mbak, saya tinggalin Mbak di lantai 2, karena kan Mbak lagi mandi. Nah, Ica yang mendengar pernyataan dari Kang Dadang, dia bingung. Kang Dadang bener ngomong kayak gitu. Kang Dadang bener nanya saya waktu saya di kamar mandi. Iya Mbak Ica, masa saya bercanda sih Mbak? Saya itu udah haki Mbak. Udah tua, saya nggak mungkin bercanda seperti itu bercanda anak-anak.
Saya itu bener denger Mbak Ica itu lagi mandi. Dan udah saya tanya kok, dan Mbak Ica udah jawab. Ica yang denger perkataan dari Kang Dadang, yang tadi awalnya udah sewot, dan dia yakin Kang Dadang gak bohong. Dan dia juga yakin Kang Dadang gak bercanda, karena ekspresinya Kang Dadang itu serius. Dan juga gak mungkin lah Kang Dadang yang udah aki-aki itu dia bercanda seperti itulah, dan itu nggak lucu dan nggak pantas lah untuk seusia Kang Dadang. Akhirnya Ica ngomong, Kang Dadang, saya itu nggak denger dan nggak pernah denger Kang Dadang itu nanya saya di kamar mandi. Saya hanya denger Kang Dadang itu kayak ada yang ngunci pintu kamar mandi saya. Padahal logikanya nggak mungkin pintu kamar mandi saya itu bisa dikunci dari luar, karena kan kuncinya dari dalam. Kemudian saya dengar Kang Dadang nyanyi nembang Sunda. Kayak seneng banget gitu saya kunci. Padahal saya udah gedor-gedor loh karena manggil-manggil Kang Dadang. Nah Kang Dadang yang dengar perkataan dari Ica, ya dia pasti bingung lah. Kejadian itu yang benar yang mana. Karena masing-masing orang mempunyai argumennya masing-masing. Ica punya argumennya. Dan dia merasa itu, dia mengalaminya langsung. Kang Dadang juga punya argumennya. Dan Kang Dadang juga ngalami langsung saat itu. Tapi itu suatu hal yang berbeda. Dan gak nyambung kayak dimana Kang Dadang nanya, Icanya jawab. Tapi Ica gak pernah dengar Kang Dadang nanya. Tapi Ica mendengar Kang Dadang nyanyi. Padahal Kang Dadang gak pernah nyanyi. Kang Dadang langsung turun ke bawah setelah nanya Ica. Yang saat itu ada di kamar mandi. Ya udah akhirnya temennya Ica, udah Ca, nih nggak ada yang bener, nggak ada yang salah nih. Kayaknya nih ada yang sesuatu deh yang ngerjain lu di kamar mandi. Sebelumnya Ca, ini juga pernah ada kejadian. Jadi ada karyawan yang di kamar mandi itu juga kekunci. Dan itu nggak tahu siapa yang ngunci orang itu. Nah ini kejadian lagi sama lo nih. Nah sekarang tuh pintu kamar mandi gimana? Itu pintu kamar mandi udah jebol, Kang Dadang bisa benerin nggak? Katanya. Oh ya udah Mbak, nanti saya lihat pintu kamar mandinya. Nanti kalau bisa saya benerin, saya benerin. Nah akhirnya Ica balik lagi ke meja kerjanya dengan keadaan bingung. Waktu itu dia memang keringetan tuh, basah keringetnya. Orang dia udah gedor-gedor, terakhir ditendang sampai jebol itu memang kuat juga tuh Ica tendangannya sampai pintu itu melengkung. Gara-gara itu pintu melengkung, itu kuncinya itu ya kelepas. Nah, sejak kejadian yang dialami sama Ica, pintu kamar mandi itu dibenerin. Tetapi kunci pintu kamar mandi diganti. Yang awalnya itu kunci itu ditekan yang ada di tombol handle pintu yang bulat itu tidak diaktifkan lagi. Dan pintu kamar mandi di lantai 2 itu kuncinya diganti slot. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam kamar mandi itu dia harus nyelot dulu. Jadi kayak manual gitu. Nah itulah cerita yang dialami oleh Ica. Kejadiannya sama lagi, kamar mandi lagi. Entah kenapa nasibnya Ica ini selalu bermasalah sama kamar mandi. Dan selalu ada yang gangguin Ica itu kalau lagi di kamar mandi. Dan kejadian ini terjadi di tempat kerjanya Ica. Sampai sekarang Ica, sampai pada saat dia cerita ke gue mengenai kejadian ini, dia bingung siapa yang ngelakuin itu. Dan pada saat dia ngelihat ekspresinya dari Kang Dadang, dia yakin memang bukan Kang Dadang yang ngerjain dia pada saat di kamar mandi di lantai 2 itu. Itulah cerita dari Ica. Terima kasih untuk teman-teman yang mantau cerita gue sampai akhir. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang salah atau yang tidak berkenan. Sekali lagi, terima kasih.